Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta dari Prodi dan jurusan Hubungan Internasional. Dalam mata kuliah Manajemen Strategis ingin memaparkan satu materi yaitu strategi inside out dan outside in. Kami adalah kelompok 6, adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu Dandi Krismon Pangestu, saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Andi Boy Purnomo, Muhammad Husni Mubarok, Muhammad Rian Alfariski, dan terakhir adalah Rahardian Yusuf Azizul Hakim. Adapun outline yang kita miliki dalam presentasi kali ini yaitu pengertian, perbedaan, manfaat, dan hubungan strategi inside out dan outside in. Lalu selanjutnya ada perusahaan yang menggunakan inside out dan outside in, dan terakhir adalah kesimpulan. Strategi inside out dan outside in yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Dandi. Saudara Dandi dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi inside out. Nah, seperti yang kita ketahui di PPT yaitu adalah strategi inside out merupakan pendekatan yang berfokus terhadap perusahaan sendiri terlebih dahulu. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah pendekatan yang berfokus terhadap perusahaan sendiri. Nah, jadi yang lebih diutamakan itu adalah produknya terlebih dahulu, membangun branding perusahaan itu tersebut, dan tidak juga artinya perusahaan membuat produk terlebih dahulu tanpa melalui uji analisis kebutuhan pihak eksternal, yaitu konsumen dan kondisi persaingan atau dinamika kompetisi. Nah, seperti yang digaris bawah di sini adalah pihak eksternal, konsumen, dan kondisi persaingan. Nah, perusahaan inside out ini atau strategi inside out ini, dia lebih mengedepankan bagaimana strategi ini sangat cocok diterapkan pada era yang kondisinya yang sepi persaingan. Nah, dengan sepi persaingan itu, dia bisa melekatkan strategi mereka atau produk mereka yang brand mereka tuh yang sudah terkenal. Nah, itu ya yang akan memancing atau konsumennya, memancing dari minat konsumen itu sendiri. Karena persaingan yang tidak terlalu banyak. Nah, itu menjadi salah satu keunggulan dari strategi inside out. Selanjutnya adalah pendekatan strategi outside in. Nah, strategi outside in ini berbeda dengan strategi inside out tadi. Kalau inside out itu adalah bagaimana pendekatan atau strategi yang memiliki ciri khas sendiri dalam perusahaan itu sendiri. Nah, sedangkan pendekatan outside in, di mana kondisi pasar global saat ini yang mana ditandai dengan munculnya kompetitor dari segala penjuru dan pertumbuhan ekonomi sering mengalami kontraksi, menghasilkan pertumbuhan bisnis di atas rata-rata, maka model pendekatan menganjurkan untuk melihat perkembangan dari luar. Nah, untuk melihat perkembangan dari luar, strategi outside ini adalah mereka mengandalkan dari pihak eksternal, yaitu adalah mereka melihat kompetitor mereka dan melihat konsumen mereka serta kondisi persaingan atau yang dimana adalah dinamika kompetisi mereka itu mereka lihat. Nah, di sini adalah kekuatan dari pendekatan outside in. Nah, lebih tepatnya mereka pendekatan outside in ini, yang mana pendekatan ini menganjurkan untuk melihat perkembangan dari luar perusahaan, yaitu ya konsumen atau persaingan, kemudian berusaha menyesuaikan diri atau untuk melahirkan suatu produk yang hal ini agar perusahaan dapat berkompetisi dengan baik. Nah, mereka melihat atau mereka menganalisis kompetitor atau konsumen, maksudnya kompetitor dan konsumen itu mereka lihat apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan. Nah, mereka terjun sana. Strategi yang outside in ini adalah bagaimana mereka terjun ke sana dengan melihat apa kebutuhan konsumen agar dapat bersaing atau berkompetisi lebih baik lagi dengan kompetitor. Nah, ini sangat cocok diterapkan pada kondisi pasar global saat ini.
Nah, mungkin itu penjelasan dari saya strategi inside out dan outside in. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya. Ya, dalam perbedaan strategi inside out dan outside in pada kali ini akan dijelaskan oleh Saudara Alfa. Saudara Alfa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya melanjutkan setelah dijelaskan pada rekan saya terkait strategi inside out dan outside in. Di sini terdapat perbedaan yang mencolok dari strategi inside out dan outside in, yang dimana sebenarnya inside out itu merupakan semacam bentuk gagasan yang berasal dari dalam, di mana mengacu pada poin pertama itu, yang dimana gagasan ini lebih mengutamakan kepada kemampuan internal perusahaan atau organisasi, yang dimana melalui dari gagasan itu menghasilkan masa depan yang berkelanjutan, yang dimana ini sebaliknya dari outside in, yang dimana kekuatan dari luar organisasi atau perusahaan itu seperti pelanggan, konsumen, pola pasar, itu kunci bentuk kesuksesan dari strategi outside in. Terus masalah dari mendapatkan keuntungan, kalau melihat dari inside out ini, keuntungan itu diperoleh melalui penggunaan sumber daya dan kemampuan yang efisien. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada rekan saya itu, karena berfokus pada kekuatan internal, yang dimana lebih memfokuskan akan perusahaan terlebih dahulu seperti produknya atau sumber daya manusianya. Terus juga itu yang terlebih dahulu diutamakan, ditingkatkan sebelum berlanjut kepada mempasarkan hal yang mereka kuatkan. Terus dari outside in itu, dari segi keuntungannya itu diperoleh melalui penerapan proposisi nilai yang unggul. Maksudnya proposisi nilai yang unggul ini dilihat dari akan kondisi hal yang berada di luar internal tersebut, di luar internal perusahaan atau organisasi, misalnya dari permintaan pasar atau dari konsumen, kompetitor. Hal itu yang menjadi analisis untuk penggunaan strategi outside in ini untuk mencari keuntungan. Terus ada kualitas unggul ditentukan oleh standar internal. Ya, dari inside out, karena sudah dijelaskan, memang memfokuskan hal yang internal terlebih dahulu, yang ini mereka unggulkan sebelum mereka pasarkan. Terus sedangkan outside in ini, kualitas unggul itu ditentukan oleh eksternal seperti pelanggan, permintaan pasar, dan hal-hal yang menyangkut luar dari perusahaan atau organisasi. Terus memperluas basis pelanggan adalah kunci profitabilitas. Jadi maksudnya di sini, setelah memang mereka memfokuskan produk, terus juga sumber daya, hal-hal yang gagasan berasal dari internal. Setelah itu mereka baru mempromosikan, baru mereka itu menjangkau pasar itu dari produk yang mereka hasilkan. Jadi mereka ini tidak berkutat untuk melihat kondisi eksternal terlebih dahulu. Dan mereka percaya bahwa kunci profitabilitas itu dari inside out seperti itu. Terus outside in ini, loyalitas pelanggan adalah kunci profitabilitas. Dan juga mungkin hal-hal yang menyangkut dari permintaan pasar, terus juga kepuasan konsumen. Hal itu juga kunci menjadi
profitabilitas dari penerapan strategi perusahaan yang menggunakan strategi outside in ini. Jadi setelah direbung ini, jadi pendekatan inside out ini lebih kepada pendekatan ke peluang sumber, di mana di sini pendekatan yang menekankan pada basis ide terlebih dahulu, bahwa kunci yang menentukan keberhasilan usaha itu ialah keterampilan, kemampuan, dan latar belakang uh, perusahaan dan organisasi itu sendiri. Sedangkan outside in itu lebih kepada pendekatan peluang pasar, yang dimana pendekatan ini menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila menanggapi kebutuhan pasar. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya. Oke, pada bagian manfaat strategi inside out dan outside in, di sini akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Saudara Rian, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya mau melanjutkan presentasi kita kali ini. Sebagaimana yang sudah dipresentasikan teman-teman sebelumnya, kita tiba di bagian presentasi, yaitu manfaat strategi inside out dan outside in. Yang pertama dari strategi inside out, yaitu untuk mempermudah evaluasi strategi yang sudah direncanakan. Saat Anda sebagai seorang pemotor perusahaan yang memang baru menjalankan perusahaan tersebut dalam satu perencanaan yang belum terarah, maka Anda memerlukan sebuah bentuk evaluasi dari strategi yang bisa jadi itu akan lebih menolong strategi perusahaan Anda. Kemudian yang kedua, itu ada merekonstruksikan pemahaman perencanaan yang lebih mutakhir. Jadi yang pertama itu evaluasi, yang kedua itu untuk memutakhirkan dari perencanaan yang sudah dievaluasikan, yaitu untuk memahami bahwa rancangan program kerja perusahaan juga sama pentingnya, baik itu evaluasi atau pemutakhirannya. Kemudian ada yang berikutnya, strategi dari outside in. Manfaatnya yang pertama, memantau perkembangan lingkungan luar perusahaan yang belum dianalisis. Jadi jangkauan dari strategi outside in itu kita melihat keluar gitu, keluar organisasi kita atau perusahaan kita yang notabene-nya pasti mempunyai bentuk kesempatan peluang, atau yang tadi disebutkan Mas Alfa, itu profitabilitas yang terkadang konsumen atau pelanggan dalam pasar itu juga punya hasrat untuk membeli produk yang seperti apa. Nah, kalau kita punya sebuah perusahaan yang mendelik atau memang tahu tentang pasar, ya maka memanfaatkan strategi outside in adalah pilihan yang terbaik. Dan yang B, memanfaatkan kesempatan dan meminimalkan hambatan masalah. Jadi setelah kita melihat sebuah peluang dari kesempatan yang ada dalam pasar, kita perlunya sebagai orang yang mempunyai kesadaran di sektor pasar unit usaha yang kita lakukan, itu kita lihat benar nggak sih apa-apa yang sudah kita rencanakan ini membuahkan hasil pada konsumen, atau jangan-jangan konsumen nggak bisa merasakan nilai dari produk kita. Sekaligus hambatan masalah yang mengenai dari produk yang sudah kita produksikan, sehingga nanti saat unit usaha itu melakukan pendistribusian dari produk-produk itu, maka tiba pada satu kesenangan gitu dari konsumen yang ada. Terus yang berikutnya,
ada hubungan strategi inside out dan outside in. Jadi setelah tadi teman-teman lihat manfaat strategi inside out dan outside in, saat kita sudah merasakan dari adanya manfaat itu, coba kita lihat hubungan dari apa yang ada dalam rancangan program kerja perusahaan yang sudah kita akan canangkan. Yang pertama, itu ada hubungan strategi, itu dapat dilihat pada kecenderungan konsumen dan pasar. Seperti yang saya katakan tadi, kita nggak bisa meninggalkan objek pasar yang notabene-nya memang itu merupakan pokok dari penjualan yang sudah kita akan lancarkan. Baik itu mau bentuknya seperti apa, mau ngirimnya seperti apa, yang perlu kita tahu adalah ini tuh kecenderungan untuk siapa. Jangan-jangan yang kita buat tuh belum bisa memuaskan dari peluang dari pasar ataupun hasrat dari konsumen itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada memproduksi dan menjual produk dan berfokus pada hidup matinya organisasi atau perusahaannya adalah kebiasaan dari strategi inside out. Namun pada strategi outside in itu lebih mengejar nilai yang berada pada analisis eksternal guna menunjang perusahaan. Jadi saat perusahaan atau organisasi itu melihat rancangan program kerja yang sudah disepakati dalam internal perusahaan atau organisasi, pastinya kan ada satu target atau indikator keberhasilan, persentase yang bisa dijadikan indikator untuk kita ini bisa maju atau enggak, atau jangan-jangan memang kita enggak maju selama ini, kita hanya memboroskan uang kas atau uang modal kita, enggak, artinya kita enggak profit. Dan yang patut digarisbawahi itu ya, kalau kita memang sasarannya untuk pasar, untuk yang berbau dengan profit, maka motif perusahaan itulah yang menentukan arah gerak dari program siasat atau strategi yang kita buat guna menunjang perusahaan itu seperti apa. Itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, adapun studi kasus atau contoh beberapa perusahaan, yaitu perusahaan yang menggunakan inside out, yaitu perusahaan Skorem, akan dijelaskan oleh Saudara Husni. Saudara Husni, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya tadi sudah diterangkan mengenai pengertian dari inside out dan outside in, dan juga perbedaannya. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan yang menggunakan strategi. Pertama yaitu ada perusahaan Skorem di sini yang menggunakan strategi inside out, di mana Skorem ini kan merupakan bisnis barbershop di situ, yang mana Skorem ini tidak melihat minat dari konsumen tersebut, tetapi Skorem ini mengembangkan bakat yang dimiliki, yaitu sehingga barbershop ini memiliki ciri khas tersendiri, yang mana dengan gaya potongan klasik, meskipun sekarang sudah modern, tetapi Skorem ini masih mempertahankan gaya potongan yang begitu klasik lah. Hal inilah yang membuat Skorem masuk dalam kategori strategi inside out. Nah, bahkan bukan hanya potongannya saja, tetapi Skorem juga membentuk dan membuat suasana barbershopnya itu seperti zaman dulu. Jadi konsumen yang datang ke barbershop Skorem itu merasakan akan hidup di zaman dulu seperti itu. Nah, untuk
strategi outside ini diterapkan pada salah satu perusahaan besar yaitu Unilever tentunya. Nah, di sini Unilever ini tentunya memiliki banyak produk yang mana sebelumnya Unilever terus untuk memperhatikan kebutuhan konsumennya dengan melakukan survei-survei tertentu di situ. Nah, bahkan untuk menjadi universitas perusahaan terbesar, maka dalam strategi outside in ini Unilever malah membeli perusahaan-perusahaan lawannya untuk mempersempit persaingan di situ. Cukup dari saya, Direktur Predator. Terima kasih. Ya. Kesimpulan, baik strategi inside out dan outside in harus mampu diupayakan dengan baik dalam menjalankan siasat perusahaan atau organisasi, sehingga pengkoordinasian dengan semangat, pengorganisasian yang handal terhadap penyusunan perencanaan personalia menghantarkan pada pengarahan yang saling menolong dalam situasi apapun yang dialami perusahaan atau organisasi. Ya, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lah. Cukup.